Halo, di sini kami akan menjelaskan tentang salep kaki diabetik dan krim ulkus decubitus. Yang pertama, salep kaki diabetik. Apa sih kaki diabetik itu? Kaki diabetik adalah infeksi, ulserasi, dan atau destruksi jaringan ikat dalam yang berhubungan dengan neuropati dan penyakit vaskuler perifer pada tungkai bawah. Selain itu, ada juga yang mendefinisikan sebagai kelainan tungkai kaki akibat diabetes mellitus yang tidak terkendali dengan baik, yang disebabkan oleh gangguan pembuluh darah, gangguan persyarafan, dan infeksi. Apa aja sih penanganan dan pengobatan kaki diabetik? Yang pertama, debridemen. Debridemen dapat didefinisikan sebagai upaya pembersihan benda asing dan jaringan nekrotik pada luka. Setelah dilakukan debridemen, luka harus diirigasi dengan larutan garam fisiologis atau pembersih lain dan dilakukan dressing atau kompres. Yang kedua, mengurangi beban tekanan atau offloading. Upaya offloading berdasarkan penelitian terbukti dapat mempercepat kesembuhan ulkus. Metode offloading yang sering digunakan adalah mengurangi kecepatan saat berjalan kaki, istirahat, kursi roda, dan alas kaki. Yang ketiga, perawatan luka. Perawatan luka modern menekankan metode moist wound healing atau menjaga agar luka dalam keadaan lembab. Luka akan menjadi cepat sembuh apabila eksudat dapat dikontrol. Menjaga agar luka dalam keadaan lembab, luka tidak lengket dengan bahan kompres, terhindar dari infeksi dan permeabel terhadap gas. Yang keempat, pengendalian infeksi. Pemberian antibiotika didasarkan pada hasil kultur kuman. Namun, sebelum hasil kultur dan sensitivitas kuman tersedia, antibiotika harus segera diberikan secara empiris pada kaki diabetik yang terinfeksi. Dan yang terakhir, tindakan bedah. Jenis tindakan bedah pada kaki diabetika tergantung dari berat ringannya ulkus diabetes mellitus. Tindakan bedah dapat berupa insisi dan drainage, debridemen, amputasi, bedah revaskularisasi, bedah plastik, atau bedah profilaktik. Gimana sih patofisiologi kaki diabetik? Kaki diabetik terjadi diawali dengan adanya hiperglikemia yang menyebabkan gangguan saraf dan gangguan aliran darah. Perubahan ini menyebabkan perubahan distribusi tekanan pada telapak kaki, kerentanan terhadap infeksi meluas sampai ke jaringan sekitarnya. Faktor aliran darah yang kurang membuat luka sulit untuk sembuh, dan jika terjadi ulkus, infeksi akan mudah sekali terjadi dan meluas ke jaringan yang lebih dalam bahkan sampai ke tulang. Nah, ada 3 formulasi salep. Yang pertama, formula 1. Resep Aquabase 55 gram, lanolin 15 gram, gliserin 15 gram, minyak biji gandum 15 gram, Misovac unguentum, Signa usus externum. Formula 2. Resep minyak biji gandum 25 gram, cocoa butter 50 gram, olive oil 25 gram, Misovac unguentum, Signa usus externum. Formula 3. Resep lanolin 25 gram, cod liver oil 25 gram, vaselin album 50 gram, Misovac unguentum, Signa usus externum. Apa aja sih evaluasi sediaan pada salep? Yang pertama, tes daya sebar salep. Untuk standarnya, diameter penyebaran salep yang baik antara 5-7 cm. Untuk prosedur, timbanglah 0,5 gram salep, letakkan di tengah alat, timbang dahulu kaca penutup, letakkan kaca tersebut di atas massa salep dan biarkan selama 1 menit. Ukurlah berapa diameter salep yang menyebar, tambahkan 50 gram beban tambahan, diamkan selama 1 menit, dan catat diameter yang menyebar. Teruskan penambahan 50 gram beban hingga diameter salep tidak bertambah lagi. Gambar dalam grafik antara beban dan luas salep yang menyebar. Lakukan sebanyak 3 kali atau triplo. Yang kedua, tes daya lekat salep. Daya lekat salep yang baik tidak kurang dari 4 detik. Prosedurnya, letakkan salep di atas objek las yang telah ditentukan luasnya, letakkan objek las yang lain di atas salep tersebut, tekanlah dengan beban 1 kg selama 5 menit. Pasang objek gas pada alat uji, lepaskan beban seberat 80 gram dan catat waktunya. Lakukan sebanyak 3 kali atau triplo. Yang terakhir, kemampuan proteksi. Untuk standarnya, tidak terdapat noda pada kertas saring tersebut. Prosedurnya, ambil sepotong kertas saring 10 x 10 cm, basahilah dengan larutan fenolftalein sebagai indikator. Setelah itu kertas dikeringkan. Olesi kertas tersebut dengan salep yang akan dicoba. Sementara itu pada kertas saring yang lain,
Buatlah satu area 3x3 cm dengan parafin padat yang dilelehkan. Dinginkan dan didapat area yang dibatasi dengan parafin padat. Tempelkan kedua kertas tersebut, teteskan dengan larutan KOH 0,1 N. Lihatlah sebelah kertas yang dibasahi dengan larutan fenolphtalein pada waktu 15, 30, 60, 3, dan 5 menit. Apakah ada noda merah? Bila tidak ada noda, berarti salep dapat memberikan proteksi terhadap cairan KOH. Sekian penjelasan tentang salep kaki diabetik. Terima kasih. Yang kedua, tentang penanganan dan pengobatan ulkus decubitus. Apa sih ulkus decubitus itu? Ulkus decubitus adalah kerusakan jaringan setempat pada kulit atau jaringan di bawahnya akibat tekanan, atau kombinasi antara tekanan dan pergeseran. Apa aja sih penanganan dan pengobatannya? Yang pertama, penanganan. Menurunkan tekanan pada luka, membersihkan dan merawat luka, dan mengangkat jaringan yang rusak. Untuk pengobatannya, sering berganti posisi, menggunakan permukaan yang mendukung, menggunakan obat untuk mengurangi nyeri, mengkonsumsi obat untuk melawan infeksi, menerapkan pola makan yang sehat, melakukan terapi tekanan negatif, dan menjalani pembedahan. Patofisiologi ulkus decubitus. Yang pertama, tekanan. Tekanan pada permukaan tubuh yang menonjol dapat meningkatkan tekanan kapiler di dalam jaringan, sehingga mengakibatkan sirkulasi. Yang kedua, gesekan. Gesekan atau gaya gesek dapat mengganggu aliran darah karena pembuluh darah yang terperangkap di antara kulit dan tulang terdistorsi atau tertekan. Yang ketiga, kelembapan. Kelembapan dari keringat atau inkontinensia dapat merusak kulit, membuat kulit lebih rentan rusak, meningkatkan pembentukan luka kronis dengan melukan lapisan atas kulit dan mengubah pH kulit. Untuk formula krim ulkus decubitus yang digunakan yaitu resep ketoprofen 2%, lidocaine 2%, aloe vera 0,2%, phenytoin 2%, misoprostol 0,0024%, vaselin album ad 5 gram, misovac cream, signa usus externum. Apa aja sih evaluasi sediaan pada krim? Yang pertama, uji organoleptis dengan mengamati penampilan warna dan bau yang dilakukan secara visual. Yang kedua, uji homogenitas dengan menimbang sediaan sebanyak 0,1 gram, kemudian dioleskan di atas sekeping kaca transparan, lalu dilihat homogen dan tidaknya dengan ditandai tidak adanya bintik-bintik partikel. Yang ketiga, uji pH. Sediaan dimasukkan ke dalam beker gelas lalu ditambahkan aquades. Kemudian dilakukan pemeriksaan pH menggunakan pH meter. Yang keempat, pemeriksaan stabilitas fisik sediaan krim. Sediaan dimasukkan ke dalam wadah, disimpan di lemari es pada suhu 0-40 derajat Celcius dan dibiarkan selama 1 minggu. Setelah itu diamati apakah terjadi pemisahan atau tidak. Bila tidak terjadi pemisahan, berarti sediaan krim menunjukkan sediaan yang stabil. Yang kelima, pemeriksaan daya tercuci krim. Sediaan ditimbang sebanyak 1 gram, lalu dioleskan pada tangan. Kemudian dicuci dengan jumlah volume air. Hitung volume air yang terpakai. Yang terakhir, uji daya menyebar. Sediaan ditimbang sebanyak 0,5 gram, diletakkan di atas kertas grafik yang dilapisi dengan kaca transparan. Sediaan dibiarkan selama 15 detik, lalu dihitung luas daerahnya. Kemudian ditutup dengan kaca transparan, diberi beban 5-30 gram, dibiarkan selama 60 detik. Dihitung luas yang diberikan sediaan. Standar uji evaluasi sediaan krim ulkus decubitus. Uji organoleptis. Uji organoleptis dilihat secara langsung. Uji homogenitas harus menunjukkan susunan yang homogen, tidak terlihat adanya butiran kasar. Uji pH, standar rentan kulit pH yaitu 4,5-6,5. Uji pemeriksaan stabilitas fisik. Bila tidak terjadi pemisahan, berarti sediaan krim menunjukkan sediaan yang stabil. Pemeriksaan daya tercuci krim. Semakin sedikit air yang digunakan, maka daya tercuci krimnya semakin baik. Uji daya menyebar, yaitu 5-7 cm.
Terima kasih.